warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya langsung bacakan ya resume biodata beliau. Ini panjang sekali tapi saya resume saja. Beliau Profesor Dr. T. Zulfikar ini asalnya dari Paya Meligo ini. Dari Paya Meligo di Kabupaten Aceh Timur. Beliau saat ini adalah Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UIN Araniri, dan sebelum itu jenjang pendidikan beliau dimulai S1 di UIN Araniri, Tarbiyah Bahasa Inggris waktu itu, selesai tahun 2000, lalu kemudian melanjutkan dari tahun 2002-2004 ke Monash University, beasiswa Australian Awards, AAS. Dan selesai tahun 2004, beliau langsung terbang kembali sebelum sempat menjejakkan kaki ke beasiswa Fulbright, Ohio University, Amerika Serikat di bidang linguistik terapan. Pada tahun 2004 sampai 2006, beliau di Amerika. Dan pada tahun 2007, dari tahun 2007-2012 beliau jeda setahun dan kemudian langsung melanjutkan S3-nya di Monash University, kampus yang sama seperti S2. Kali ini di bidang bahasa, budaya, dan pendidikan. Dan alhamdulillah sudah 2 kali beliau diberikan kesempatan untuk postdoc dan short course. Yang pertama ke Western Sydney University. Ini seperti program recharging post fee-nya Profesor Fauzi Saleh ya. Dan sepertinya ini program terakhir. Setelah itu kemudian direvisi dan mungkin akan ada program yang lain dari Kemenag. Pada tahun 2019, baru saja tahun lalu beliau terpilih sebagai penerima beasiswa dari AAS juga, yaitu short course di Griffith University dan Australian National University, tentang bagaimana memanage kolaborasi beasiswa internasional. Berhubung juga beliau salah satu tenaga ahli di Komisi Beasiswa atau BPSDM yang ada di Provinsi Aceh. Beliau adalah reviewer dari berbagai macam jurnal, baik yang jurnal nasional, lokal maupun internasional. Begitu banyak paper yang sudah beliau hasilkan, rasanya tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Namun saat ini beliau adalah Ketua Bagian Divisi Training pada Asosiasi Dosen-Dosen Bahasa Inggris PTKIN sejak tahun 2018. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur ICAIOS, International Center for Aceh and Indian Ocean Studies. Kemudian beliau juga pernah menjabat sejak tahun 2016 sebagai bidang pengembangan SDM dan spiritualitas di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Banyak sekali tulisan beliau dan juga award-award yang lain. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang beliau akan sampaikan beberapa saat ke depan. Jadi tanpa memperpanjang mukadimah lagi, kita langsung serahkan mikrofon kepada Profesor Dr. Teku Zulfikar selama 20 menit ke depan. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, yang pertama penghormatan kami kepada para pimpinan UIN Araniri, Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, kepada Bapak Anton yang menginisiasi ini, Pak Saiful Akmal yang menginisiasi dan juga menjadi moderator pada kegiatan ini. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada para kolega, para senior, teman-teman semua, Pak Prof Fauzi, Ustadz saya ini, ya Pak Prof, dan beliau melangkahi mendapat profesor beberapa bulan. Alhamdulillah, selamat juga Pak Prof Fauzi. Alhamdulillah pada hari ini mungkin hanya sharing sama seperti yang disampaikan oleh Profesor Ustadz Fauzi Saleh. Mungkin ada beberapa tambahan
tambahan lain atau bahkan ada sebagian yang mungkin malah sama dengan yang apa disampaikan oleh Prof. Fauzi. Baik, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Oke, saya coba share. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya beri tema slide saya ini dengan strategi menuju guru besar. Tema sangat sangat simple. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan sesuatu yang sesimpel sesimpel temanya. Baiklah, pertama yang ingin saya tanyakan adalah, mohon maaf ini kenapa? Oke. Concern ketika kita menuju guru besar misalnya, apa yang menjadi concern kita? Apa yang menjadi pertimbangan atau kekhawatiran mungkin? Yang pertama, yang pengalaman saya sendiri, mungkin Prof. Fauzi juga nanti bisa menambahkan, adalah membuat dupak. Yang kedua adalah publikasi internasional. Dua hal ini yang seolah-olah menjadi beban paling besar dalam kita mendapatkan guru besar. Saya pikir ini sebentar yang tertinggal mungkin. Oke. Nah, ini yang ingin saya akan membahas cuma tentang dua hal ini nanti di sharing session kali ini, tentang dupak dan tentang publikasi internasional, karena inilah yang menjadi dalam tanda kutip duri kayaknya dalam kita menuju menjadi profesor. Kenapa dengan dupak? Seolah-olah dupak sebelum kita coba itu berat itu. Ya Pak Prof. Fauzi ya. Berat, kita nggak tahu membuat seperti apa yang harus kita ambil. Itu satu. Itu satu yang sudah membuat kita beban terhadap kita. Yang kedua, publikasi internasional yang kita selalu mengatakan nggak mungkin lah saya bisa publish karena saya tidak punya background bahasa Inggris. Tapi buktinya alhamdulillah Prof. Fauzi mengatakan bahwa tidak punya background bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris beliau bagus, bahasa Arab beliau bagus, dan publish, alhamdulillah sekarang sudah profesor. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, kata orang, I am impossible, there's nothing impossible, karena impossible itu tulisannya I am possible. Jadi bukan impossible kalau kita melihat dari kalimat yang lain menjadi I am possible. Ya. Baik, mari kita lihat tentang dupak. Tapi sebelumnya, ini guru besar. Guru besar seperti rock, beban berat, jalan, tapi ada solusinya yaitu tangga. Dan jangan menyerah. Nah, ini saya pikir salah satu beban atau burden kita menjadi guru besar adalah membuat dupak dan publikasi. Nah, apa yang burden sebenarnya dalam membuat dupak? Karena kita anggap terlalu banyak ini pakai PowerPoint, pakai Excel, kemudian bahannya banyak, kita nggak tahu harus menempatkan bahan A ke tempat yang mana. Nah, ini menjadi problem. Nah, tapi sebenarnya guru besar ini adalah seperti ini, memang terjal tapi indah. Ya, terjal, jalannya memang terjal, berat. Kita dalam menyemangati diri sendiri ini Pak Prof. Fauzi dan para sahabat-sahabat sekalian, para teman-teman Bapak Ibu sekalian, dalam hal memaintain semangat diri ini yang berat, padahal guru besar itu ya seperti jalan terjal, tapi jalan terjal yang sangat indah, insya Allah ya. Ketika kita sudah berhasil nantinya. Nah, sekarang saya ingin berdiskusi sedikit tentang dupak. Nah, dupak kalau kita ingin melihat secara secara teliti, apa saja yang ada di dupak. Ini saya pikir semua teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang menaikkan pangkat sudah tahu apa yang ada di dupak. Poin A itu pendidikan. Apa saja di pendidikan nanti kita bisa jelas. Pendidikan adalah S2, S3 atau pelatihan. Kedua, pelaksanaan pendidikan. Apa itu pelaksanaan pendidikan nanti kita bahas. Ketiga, pelaksanaan pengabdian dan pengabdian masyarakat. Ketiga, selanjutnya adalah penunjang. Nah, cuma ini sebenarnya poin yang harus kita kumpulkan. Nah, seperti kata Prof. Fauzi sebelumnya, kalau sudah sistem di perguruan tinggi kita sudah ada BKD, maka dari sejak awal semester kita sudah bisa menyiapkan, membuat filing, memfilekan semua bahan-bahan yang kita butuhkan. Nah,
kita ingin melihat sekarang, kalau pendidikan saya tidak membahas lagi, apa yang disebut dengan ini. Apa yang disebut dengan mengajar, melaksanakan pendidikan. Mengajar, semua kita mengajar, ada SK setiap semester, membimbing skripsi, menguji skripsi, membimbing praktek, membimbing kegiatan mahasiswa, dan ini semua, kalau Bapak Ibu yang ingin menaikkan pangkat, baik itu ke lektor kepala, ke lektor, atau ke guru besar, jaga ini. Jaga mengajar, SK mengajar, SK membimbing, SK menguji, SK bimbingan praktek, dan segala macam. Jaga ini. Apakah harus semuanya dilengkapi? Mungkin tidak perlu semua dilengkapi, tapi yang jelas mengajar ada, membimbing skripsi ada, menguji skripsi ada, membimbing kegiatan mahasiswa ada, tapi yang lain mungkin bisa diloncat kalau memang tidak ada. Nah, kalau kita memperhatikan ini, saya berpikir bahwa asalkan kita seperti kata Pak Prof. Fauzi tadi, langsung dipilah-pilah. Nah, ini yang saya lakukan, nanti akan saya berikan refleksi bagaimana cara saya menyusun Dupak pada saat itu. Kemudian kalau publikasi, ada ini, jurnal tidak terakreditasi, Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 6-3, Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2-1, Jurnal Internasional, dan Jurnal Internasional Bereputasi. Simpan ini publikasi. Bahkan saya lupa, nulis buku bisa diletakkan di publikasi, bisa diletakkan di poin mengajar. Itu tergantung dari mana kacamata reviewer nanti melihat. Nah, bisa proceeding, bisa HKI, bisa buku referensi, bisa monograf. Nah, ini saya pikir dalam laporan penelitian. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dari awal, misalnya sudah ada planning ini, misalnya tahun depan akan menaikkan pangkat, atau 2 tahun kemudian akan menaikkan pangkat, simpan langsung di folder. Folder 1 bagian A, folder 2 bagian B, folder selanjutnya bagian C, dan bagian selanjutnya. Semua folder, ketika folder sudah tertata dengan rapi, rupanya membuat Dupak itu gampang. Kalau orang lain bisa buat Dupak, dalam tanda kutip, biasa yang buat Dupak itu kan teman-teman di kepegawaian, bukan dosen, tapi mereka bisa buat Dupak, bisa memahami kinerja kita sebagai dosen. Nah, apalagi kita sebagai dosen yang ini semua pekerjaan kita per semester, nah tentu akan lebih gampang. Saya tidak mengatakan tidak gampang, insya Allah. Ya. Dan menerjemahkan buku juga boleh. Nah, juga mengedit buku juga boleh. Ya. Kemudian kita lihat poin yang lain, poin pengabdian dan pengabdian masyarakat dan menunjang. Ini poin pengabdian, ini poin pengabdian, ada ini poin penunjang. Ya, ini mungkin Bapak Ibu bisa melihat. Dan ini ada di setiap PO. Dan sekarang dipakai PO 2019 sampai bulan Desember. Bagi Bapak Ibu yang ingin menaikkan pangkat ke guru besar di tahun ini, maka masih berpedoman kepada PO 2019 sejak submitnya di akhir bulan Juni. Nah, jadi Juli sampai Desember sudah mulai PO 2019, peraturan operasionalnya 2019. Nah, Bapak Ibu bisa melihat, bisa meng-cross check, misalnya menduduki jabatan berapa poinnya yang didapatkan. Nah, itu yang kita takutkan sebenarnya, itu yang kita nggak ngerti. Sering kita dosen, mohon maaf para teman, sebagian dosen mengatakan berapa sih poin memberi pelatihan, sudah ada di buku panduan, tinggal dilihat, tinggal dicek, bisa kita ini sendiri. Oke. Dan nah ini penunjang sebelah sini, dan ini satu lagi adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi kalau kita mau mencerna dengan baik, cuma 5 poin yang perlu kita sampaikan. 5 poin: pendidikan, melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan penunjang. Kemudian sumber publikasi. Ini mungkin saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Fauzi sebelumnya. Kadang-kadang sebagian kita juga merasa sulit mendapatkan dari mana sih saya sumber menulisnya. Yang pertama, penelitian mandiri, penelitian kolaborasi, bimbingan skripsi atau tesis dan disertasi. Nah, tesis atau disertasi bisa kita publikasi bekerjasama dengan mahasiswa kita. Bahkan di akreditasi standar 9 sangat dibutuhkan kita melakukan publikasi dan kolaborasi dengan mahasiswa, saya pikir. Jadi ini salah satu sumber atau tugas perkuliahan kita bisa gunakan, atau materi perkuliahan, ada kesalahan penulisan.
atau analisa literatur. Kemudian, kalau kita ingin melihat jurnal kemana kita publikasi, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Prof. Fauzi, jangan sampai lihat Simago terlebih dahulu. Di Scopus harus dicek Simagonya berapa. Karena sekarang kalau misalnya kita punya jurnal akreditasi tapi Simagonya belum ada, masih belum bisa diterima oleh pihak Diktis, bahkan pihak Dikbud atau Ristek yang dulunya. Ya. Jadi harus kita cross check. Scopus, kalau ingin kita melihat, ada beberapa teman yang bertanya, dari mana sih kita tahu ada jurnal tertentu tentang bidang kita? Maka saya menganjurkan Bapak teman-teman untuk melihat dua website ini. Jadi para teman-teman yang hadir di sini juga mungkin bisa melihat website ini, melihat Scopus, kemudian melihat Simago. Bahkan kalau di Simago, bagi yang teman-teman yang belum, Bapak Ibu yang belum sempat melihat, di situ ada rankingnya, ada Q1 sampai Q seterusnya, ada Q4 dan bahkan Q4 lah akan muncul di situ. Dan kita bisa menyeleksi yang mana kira-kira jurnal yang berhubungan dengan bidang kita, bidang keahlian kita. Oke, baik. Kemudian ini yang jenis-jenis yang bisa kita masukkan ke dalam bagian publikasi. Bagian C. Kalau A tadi itu adalah berhubungan dengan pendidikan, B melaksanakan pendidikan dan pengajaran, C publikasi, yaitu artikel. Nah, jadi bisa buku, bisa monograf, bisa jurnal internasional, bisa jurnal internasional reputasi, bisa proceeding konferensi internasional, bisa proceeding konferensi nasional, jurnal DOAJ yang belum bercinta, jurnal teknologi nasional, HKI, bahkan laporan penelitian. Nah, banyak. Nah, bagusnya adalah butuh ada salah satu dari ini harus terwakili, setidaknya. Ya. Tapi untuk Gubes, misalnya dari lektor kepala ke Gubes itu cuma butuh tiketnya cuma satu sebenarnya, satu jurnal bereputasi, berindeks Scopus, sedangkan yang lain ada tambahannya. Oke, nah ingin saya sedikit merefleksikan perjalanan bagaimana cara saya pada saat itu mempersiapkan dokumen. Ya, mungkin sedikit saya ceritakan bahwa saya jadi PNS tahun 2001 TMT-nya dulu, udah lumayan lama. Tapi ketika keluar SK 2002 saya sudah berangkat ke S2 ke Australia, dan ketika saya balik saya masih dari 3A dulu berangkatnya jadi dosen 3A karena dengan ijazah S1. Di 2003, 2004, 2005 saya bisa ke 3B, asisten ahli masih. Nah, ketika saya berangkat pulang dari Amerika di 2004 2006 saya bisa mendapatkan lektor 200. Nah, ini jadi mungkin agak sedikit berbeda perjalanan saya dengan Prof. Fauzi. Lektor 200 dengan pangkat 3C pada saat itu. Kemudian saya berangkat ke Australia tahun 2007 untuk S3. Tidak mengurus pangkat selama di Australia dari 2007 sampai selesai saya 2011 pulang wisuda 2012 S3. Berarti 5 tahun saya tidak mengurus pangkat dikarenakan S3. Kemudian lanjut saya tidak menguruskan pangkat sampai 2016. Jadi 10 tahunan saya tidak mengurus pangkat pada saat itu dikarenakan pertama karena studi yang sulit saya lakukan. Nah, di 2017 saya menaikkan pangkat dari lektor 200 ingin saya tembak ke lektor 700 ini Prof. Fauzi dan Bapak Ibu sekalian. PD-nya ketinggian, padahal nggak sanggup loncat setinggi itu. Jadi saya coba terbang dari 200 lektor menjadi 700. Rupanya saya sayapnya tidak sekuat itu, akhirnya jatuh ke 550 di 2017, 1 September 2017. Jadi saya mendapatkan 557 pada saat itu lektor kepala 4B. Padahal kemudian saya menaikkan administrasi dari 3C menjadi 3D. Jadi 3D pada tahun 2018 saya keluar 3D administrasi dan lektor kepala 575 pada saat itu ada angka kreditnya, jadi 4B. Nah, di tahun 2019
September 2019 otomatis sudah 2 tahun ini fungsional saya, dan kita sudah bisa menaikkan pangkat selama 2 tahun, minimal 2 tahun untuk fungsional. Nah, saya sudah mulai gerasa gerusuk ini melihat Fofozi sudah naikkan, dan teman-teman akhirnya saya meminta beberapa teman untuk menyusun dupak, tapi karena hektiknya teman-teman yang mengisi dupak agak sangat tinggi, akhirnya tidak banyak orang yang bisa saya minta tolong untuk mengurus dupak profesor saya. Akhirnya saya duduk sendiri di rumah, mengambil semua berkas, saya susun dupak GB saya sendiri. Dari GB saya berangkat dari lektor kepala 575 dengan administrasi 3D pada saat itu. Kemudian saya, alhamdulillah setelah selesai saya susun, saya berikan ke tim TPAK dan diseleksi, dicek, di cross check dan segala macam. Maka ini bisa kita lihat. Pertama saya siapkan dokumen September Oktober 2019, menyiapkan dokumen, menyusun dupak Oktober November 2019, kemudian mengontak internal reviewer di November 2019, kemudian upload dokumen ke laman Diktis di Januari 2020, kemudian upload ke Dikbud 2020 bulan Maret. Nah, pada saat itu saya mengupload dari poin 575, saya kirim poinnya 1083 kalau tidak salah. Kemudian alhamdulillah di bulan Juni akhir PAK saya disetujui, alhamdulillah dengan poin 1073.50. Jadi alhamdulillah langsung ke 4E, Profesor Guru Besar 4E, dan Agustus keluar SK. Nah, yang ingin saya katakan adalah kalau kita kembali ke tadi dua concern yang saya berikan, dupak dan publikasi, ini yang membuat orang berhenti untuk naik pangkat secara reguler sebenarnya. Kenapa? Karena dupak, seolah-olah dupak itu sesuatu yang sangat sulit untuk dibuat, nggak bisa kita lakukan kalau nggak ahli, padahal tidak butuh keahlian untuk menyusun dupak. Jadi hanya butuh ketelitian, hanya butuh manajerial, hanya butuh manajemen arsip. Jadi arsip yang bagus. Nah, makanya ketika pengalaman saya menyusun dupak sendiri, saya langsung letakkan di depan bagian A, misalnya langsung saya ketik, bagian B ketik. Nah, bahkan mohon maaf, saya Excel juga kurang cakap dalam hal itu, tapi saya menggunakan template sebelumnya, dan itu saya rubah di situ. Dan sebelum saya submit ke TPAK, saya minta tolong teman-teman di Prodi untuk merevisi dan mereview template saya ini, template dupak, kemudian memberikan ke TPAK dan direview sekali lagi oleh TPAK. Nah, alhamdulillah perjalanan keseluruhan dari Maret April mengirim ke Dikbud, alhamdulillah sampai Agustus diteken SK, dan itu sekitar 4 atau 5 bulan. Nah, makanya saya berpikir bahwa mungkin sulit, tapi kalau kita memiliki manajerial dan planning yang bagus, sulit membuat dupak akan terlewati dengan manajerial arsip yang bagus. Sulit publikasi akan terlewati kalau kita melakukan kolaborasi dan konsistensi dalam menulis. Nah, kalau dari 550 ke GB itu hanya butuh tiket satu sebenarnya, satu jurnal berreputasi Scopus terindeks Scopus. Tapi alhamdulillah, dan penulis pertama, dan alhamdulillah pada saat itu saya mengirim ada 4 jurnal berindeks Scopus untuk persyaratan utama. Itu mungkin. Kemudian, nah apa kira-kira yang menjadi problem sebenarnya? Sehingga banyak teman-teman, mohon maaf, para senior-senior saya yang saya yakin pengalaman dan ilmu serta keahlian beliau-beliau itu mungkin jauh dari saya, tapi mungkin belum garis tangannya untuk dapat profesor. Mungkin ada istilah ini, kalau di Australia kita mengambil S3, ada istilah procrastination. Apa itu procrastination? Put off, mendelay. Apa itu delay? Delay, kemudian melakukannya, menunda-nunda, kemudian nanti juga bisa kita lakukan, nanti juga bisa kita lakukan kembali. Nah, ini penyakit delay, penyakit procrastination ini yang mungkin yang perlu kita semua para dosen menghilangkan. Ini procrastination. Apa contoh bahwa kita sedang procrastinate di nomor 34. Halo, when you find yourself revising the outline of your own outline.
Jadi kita mengulang punya kita sendiri, membuat outline lagi. Jadi apa namanya, kesibukan kita hanya membuat outline, buat outline. Dan ini yang saya katakan, saya pikir bahwa yang menjadi berat adalah bukan yang lain, concern kita tadi dupak dengan publikasi, tapi yang menjadi challenge, the main challenge adalah procrastination, itu saya berpikir. Oleh karena itu, jangan tunda, pelajari dupak peraturannya, prepare material, dokumen, arsipnya dari sejak awal, kumpulkan langsung arsip, jangan digabung, jangan digaduh-gaduhin, tapi dikumpulkan satu arsip ke arsip yang lain, dibuat saja langsung 5 folder sehingga bisa ditulis dengan gampang, nanti dipindahkan ke ke ini. Oke, ini yang terakhir saya katakan, mungkin sedikit lagi. Jadi jangan menyerah, mungkin sedikit lagi. Ya. Udah capek bekerja, ketika mau selesai menyerah. Coba kita lihat sekarang, jangan berhenti apabila mengalami kesulitan dalam menyusun dupak. Jangan berhenti kalau terjadi penolakan dalam submission artikel ke jurnal internasional. Jangan berhenti kalau terjadi penolakan dari Diktis. Jangan juga berhenti kalau terjadi penolakan dari Dikbud. Nah, bisa jadi sedikit lagi. Makanya mohon maaf ini Pak Ustadz Fauzi, saya mengatakan bahwa saya selalu mengatakan ke teman-teman, berilah kepantasan kita sehingga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk go through dengan usaha kita ini. Apa kepantasan yang harus kita lakukan? Jangan put off, jangan jangan tunda. Lakukan manajerial arsip yang bagus, kemudian diskusi sama teman-teman, dan selalu berada di sekeliling orang-orang yang punya semangat untuk segera maju. Nah, saya pikir kalau itu kita lakukan, alhamdulillah, dan insya Allah kita tidak akan mengalami seperti yang di karikatur ini. Sudah sedikit lagi kita balik. Jadi mungkin sedikit lagi, insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang mungkin yang offline online sedang berusaha untuk GB, mungkin sedikit lagi, mari sama-sama kita berdoa untuk kebaikan kita bersama, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.